Tuhan, kita memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, langsung ajak semuanya untuk berdoa sama-sama langsung ya. Kita langsung berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur berkumpul walaupun di rumah kami dapat memuji Tuhan. Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita siapkan uang persembahan kita dan kita taruh di kotak yang sudah kita sediakan. Dan adik-adik, kalau kotaknya sudah penuh, bisa mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama bunyikan Saat Iblis Menggodaku sambil persembahan kita jalankan di rumah masing-masing. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang.
kita akan berdoa sama-sama ya untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan Yesus juga memberkati papa mama kami yang sudah memberikan uang untuk kami pakai sebagai persembahan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami agar firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, teman-teman kita akan memberikan persembahan pujian. Mari kita saksikan bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa mau tumbuh. Mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, boleh haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, halaman tumbuh. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Dr. Feni, kita bersama-sama pujikan hati-hati gunakan semua anggota tubuh kita. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan kakimu. Hai adik-adik Prestar, apa kabar kalian? Rasa harap kalian sehat-sehat ya. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan kalian di hari Minggu yang cerah ini. Tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan bersama Lasu Sulce dan teman-teman sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa ya. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami sehingga kami dapat beribadah kembali pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami sehingga kami dapat beribadah kembali. Tolong berkati anak-anak sekolah minggu kami sehingga mereka dapat mendengarkan cerita firman Tuhan duduk dengan tenang. Berkati juga Lausi yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau mama kalian melarang adik-adik bermain HP atau mama kalian melarang adik-adik tidur larut malam, apa yang kalian lakukan? Dengar atau marah? Nah adik-adik,
kalian harus dengarkan ya kalau mama melarang kalian, karena itu demi kebaikan kita. Misalnya kalau adik-adik bermain terlalu lama, bermain HP terlalu lama, apa akibatnya? Mata bisa cepat rusak. Kalau tidur terlalu larut, bagaimana adik-adik? Kesehatan bisa terganggu. Nah adik-adik, kita harus mendengarkan larangan dari orang tua, guru, atau siapapun, karena itu semua demi kebaikan kita. Lalu tiba-tiba teringat pada kisah seorang raja yang egois, yang merampas milik orang lain dengan rencana yang jahat. Adik-adik masih ingat tidak cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu tentang Raja Ahab yang merebut kebun anggur Nabot? Nah adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya dalam hidup Raja Ahab? Yuk adik-adik, kita duduk yang manis ya, dengarkan Lause bercerita. Adik-adik, suatu hari Raja Yosafat pergi ke istana Raja Ahab. Raja Ahab senang melihat Raja Yosafat datang. Mereka pun bercerita mengenai banyak hal. Saat asyik bercerita, tiba-tiba Raja Ahab mengajak Raja Yosafat untuk menyerang kota Ramot Gilead. Maukah engkau pergi bersamaku menyerang Ramot Gilead? Baiklah, aku akan pergi bersama engkau untuk berperang. Tetapi sebaiknya kita mencari Nabi Tuhan dan bertanya apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Lalu Raja Ahab mengumpulkan 400 nabi untuk dimintai petunjuknya. Wah adik-adik, banyak sekali nabi yang dikumpulkan oleh Raja Ahab. Tetapi adik-adik, sayang sekali ya, mereka bukan nabi Tuhan. Mereka adalah nabi palsu yang tidak menyembah Tuhan. Maka bertanyalah Raja Ahab kepada para nabi palsu itu. Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Majulah Raja, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan Raja. Raja Ahab, apakah masih ada lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya kita dapat meminta petunjuk Tuhan? Ada, tapi aku membencinya karena dia tidak pernah mengatakan yang baik tentang aku, melainkan selalu yang buruk dan yang tidak baik. Namanya Mika. Oh, panggillah segera Nabi Mika itu. Lalu Raja Ahab memanggil dan menyuruh seorang pegawainya untuk pergi menjemput Nabi Mika. Saat pegawai itu bertemu dengan Nabi Mika, dia berkata, "Nabi, Raja memanggilmu. Engkau hanya boleh mengatakan yang baik-baik saja kepada Raja ya, turuti kemauan Raja." Wah adik-adik, saat Nabi Mika mendengar itu, Nabi Mika tidak mau. Karena itu namanya berbohong. Nabi Mika adalah Nabi Tuhan yang hanya menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Tidak boleh berbohong dan tidak boleh menyembunyikan firman Tuhan. Setelah menghadap Raja di istana, bertanyalah Raja Ahab, "Nabi Mika, apakah kami boleh menyerang Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Sesuai dengan janjinya, Nabi Mika memang hanya mengatakan apa yang Tuhan inginkan. Nabi Mika mengatakan, jika Raja Ahab akan celaka dan kalah di medan perang. Wah adik-adik, Raja Ahab sangat marah mendengar membuat Nabi Mika. Dia kemudian memerintahkan prajuritnya agar Nabi Mika dimasukkan dalam penjara.
Adik-adik, lihat, Raja Ahab sangat keras kepala, tidak mau mendengar. Tuhan sudah memperingatinya, tetapi dia tetap mau pergi menyerang kota Ramot Gilead. Maka pergilah Raja Ahab dan Raja Yosafat berperang. Adik-adik, perang itu berlangsung sangat hebat. Mereka saling menyerang. Tiba-tiba sebuah panah ditembakkan oleh musuh dan mengenai tepat pada Raja Ahab. Wah, Raja Ahab terluka. Segera prajuritnya membawa keluar Raja Ahab dari medan perang. Musuh-musuhnya melihat Raja Ahab terluka. Seketika mereka berseru, "Kita menang, kita menang." Nah, adik-adik, demikianlah akhirnya nasib Raja Ahab. Raja Ahab kalah. Raja Ahab mendapat celaka. Apa yang Tuhan sudah firmankan bahwa Raja Ahab akan celaka, akan kalah di medan perang, ternyata berhenti. Adik-adik, dari firman Tuhan yang telah Lause ceritakan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu mendengarkan larangan yang diberikan Tuhan melalui papa, mama, guru-guru, dan lause di sekolah minggu. Karena jika kita mendengarkan saat diperingati, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Adik-adik, jangan seperti Raja Ahab ya. Tuhan sudah memberi peringatan melalui Nabi Mika. Tuhan sudah memperingati Raja Ahab, tapi dia tidak mau dengar. Malahan Raja Ahab marah. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik pada Raja Ahab? Ya, Raja Ahab celaka, seperti yang dikatakan oleh Nabi Mika. Adik-adik tentu tidak ingin menjadi seperti Raja Ahab kan? Raja Ahab itu menolak dan marah saat diperingati. Dan seperti juga tidak mau ya adik-adik. Nah, karena itu adik-adik dengarkan ya dan patuhi larangan yang diberikan. Kalau dilarang itu artinya tidak boleh dilakukan. Contohnya saat mama melarang adik-adik bermain HP terlalu lama. Adik-adik dengarkan ya, jangan main HP terlalu lama karena dapat merusak mata kalian. Atau saat ada ulangan, guru melarang adik-adik nyontek, maka kalian tidak boleh nyontek walaupun kalian ulangannya dari rumah. Oke, saat lause di sekolah minggu, adik-adik ingat ya, beribadah setiap minggu. Adik-adik dengarkan dan beribadahlah dengan semangat setiap minggu. Nah, saat adik-adik melakukan semuanya itu, adik-adik akan menjadi anak Tuhan yang hebat. Oke adik-adik, ayat hafalan kita adik-adik pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kami telah mendengarkan cerita tentang Raja Ahab. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ini tidak ingin menjadi seperti Raja Ahab yang tidak mau mendengarkan didikan dan larangan Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami, didik kami Tuhan anak-anak-Mu ini supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus,
Tolong Tuhan berkati orang tua kami di dalam mendidik dan membesarkan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu mendengarkan larangan dan didikan dari orang tua, guru, dan lause-lause sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik Playstar. Saatnya kita akan sama-sama membuat aktivitas. Aktivitas kita minggu ini adalah membuat jam ketaatan. Apa sih itu jam ketaatan? Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita sama-sama lihat adik-adik supaya tidak penasaran. Ayo adik-adik. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang kita butuhkan dalam membuat aktivitas ini adalah karton yang berwarna, kertas origami, ada kancing tindis, dan juga ada lem, gunting, spidol, tusuk sate. Oke, berikut Rose akan memperlihatkan bagaimana cara membuatnya. Di sini Rose juga sudah menyediakan pola dengan 3 ukuran, ada bentuk ukuran yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Pertama-tama kita akan menggunakan pola ukuran besar. Nah, pola ukuran besar ini akan kita buat pola pada karton ini. Kita bentuk polanya. Setelah itu, adik-adik bisa mengguntingnya. Setelah digunting, bentuknya akan seperti lingkaran ini. Nah, setelah itu kita akan membentuk pola yang sedang. Pola sedang dari kertas origami, terserah adik-adik mau pakai warna apa ya. Kalau Rose pilih warna hijau. Nah, yang warna hijau ini kita buat juga polanya dahulu. Setelah itu, adik kalian bisa mengguntingnya juga, membentuk lingkaran yang lebih kecil. Nah, setelah digunting, bentuknya seperti ini. Setelah itu, Rose akan membuat pola yang lebih kecil lagi dengan lingkaran ini. Kita ambil kertas origami yang berwarna, kita buat lingkaran kecil, dan adik-adik bisa mengguntingnya juga membentuk pola lingkaran yang lebih kecil. Nah, di sini Rose sudah menyediakan 12 potongan lingkaran yang kecil ini dengan kertas origami yang berwarna-warni. Jadi adik-adik menyediakan 12 potongan lingkaran ini ya. Nah, setelah itu kita akan menyusunnya. Di sini dari potongan ini kita akan menuliskan pada kertas warna-warni ini apa-apa saja pelanggaran-pelanggaran yang biasa sudah kita lakukan. Sekarang Rose sudah selesai menempelkannya, dan Rose juga ada menuliskan beberapa contoh peraturan-peraturan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita taati. Misalnya, mengasihi, taat pada orang tua. Tapi ada juga contoh pelanggaran-pelanggaran yang sering kita lakukan sehingga membuat kita, misalnya ketika kita melawan orang tua. Oke, di sini pada bagian tengahnya adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan kita hari ini, yaitu Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Baik, kita akan membuat jarum jam. Karena aktivitas kita hari ini adalah jam ketaatan. Jadi lingkaran kita ini nanti akan berbentuk jam. Kita ambil sepotong kertas origami, kita bisa gunting. Cara membuat jarum jamnya itu seperti ini ya. Kita akan membuat 2 jarum jam, yaitu jarum jam yang panjang dan
jarum jam yang pendek. Seperti ini ya adik-adik. Nah, bahagian jarum jam yang panjang kita akan menuliskan kata taat, dan pada jarum jam yang pendek kita menuliskan kata tidak taat. Nah, berikutnya kita akan memasang jarum jam ini. Terlebih dahulu kita akan membuat tanda dulu ya untuk membuat lubangnya. Adik-adik, pada saat akan membuat lubang, kita menggunakan tusuk sate ini. Adik-adik, perhatikan ya. Bagi yang belum bisa menggunakannya, bisa meminta papa atau mama atau koko cece atau orang dewasa di rumah untuk bantu membuat lubang, karena tusuk sate ini cukup berbahaya bagi adik-adik kalau dimainin atau tertusuk di tangan. Oke, jadi hati-hati ya, kita buat lubang pelan-pelan. Nah, setelah itu jarum jamnya juga kita akan membuat lubang. Pelan saja ya adik-adik supaya tidak sobek. Nah, setelah itu kita akan memasang kancing tindis ini pada jarum jamnya supaya bisa berputar. Kita pasang satu pada bagian bawahnya, dimasukkan ke dalam lubang, dan satu pada bagian atas, tapi jarum jamnya dipasang dulu. Wah, sekarang jamnya sudah jadi. Kita hari ini membuat jam ketaatan. Jadi adik-adik, Tuhan memberikan kita peraturan untuk menjadi anak yang jujur. Kadang kita suka bohong. Mama suruh belajar, kita bilang sudah, padahal belum. Kita sudah jadi anak yang tidak taat. Tapi Tuhan bilang kita harus jadi anak yang taat. Karena itu kita harus jujur. Nah, kadang juga kita sebagai anak Tuhan sukanya biasa marah-marah. Nah, waktu kita marah-marah, kita sudah jadi anak yang tidak taat. Di sini Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang taat, yaitu dengan bersabar. Jadi kita cari lawang katanya. Waktu kita malas ibadah, malas berdoa, Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang taat dengan setia ibadah dan berdoa kepada Tuhan. Begitu seterusnya adik-adik. Dan adik-adik, kita manusia yang berdosa. Kita sudah sering membuat dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran, mengecewakan hati Tuhan. Karena itu kita butuh pertolongan Tuhan Yesus untuk menolong kita menjadi anak yang taat, belajar seperti Tuhan Yesus, menjadi anak yang taat pada peraturan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, ini aktivitas kita, adik-adik bisa buat nanti, buat yang rapi dan bisa pasang di kamarnya supaya adik-adik bisa ingat selalu bahwa Tuhan sudah memberikan kita peraturan untuk kita taati supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan. Baik adik-adik, sampai di sini aktivitas kita. Adik-adik, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. I am a C. I am a CH. I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HEART. And I will LIVEETERNALLY. Alright, so it sounds like you remember it. I'm impressed. Well,
let's try it again just a little bit faster, just for those of you that might not quite be there yet. I am a C. I am a CH. I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HEART. And I will LIVEETERNALLY. Alright, that was pretty good. But you guys are way better than that. Here's what I want to try. At the end of every consonant sound, I want you to add ib. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.